Rekan-rekan mahasiswa, pernahkah Anda bertanya secara mendalam, untuk apa sebenarnya kita menghabiskan belasan tahun di bangku sekolah dan kuliah? Apakah hanya untuk mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan mapan, atau sekadar gengsi sosial? Jika kita menjawab hanya untuk hal-hal tersebut, maka pendidikan kita terjebak pada pragmatisme sempit. Kita mungkin pintar secara teknis, tapi kehilangan arah hidup dalam filsafat pendidikan Islam. Merumuskan educational objectives atau tujuan pendidikan adalah langkah paling fundamental. Ini bukan cuma soal siswa bisa apa, tapi siswa akan menjadi manusia seperti apa hari ini. Kita akan membedah visi besar pendidikan Islam langsung dari sumber utamanya, Al-Quran dan Hadis. Mari kita mulai. Rekan-rekan, Al-Quran merumuskan tujuan pendidikan dalam struktur yang hierarkis dan integratif. Mari kita bahas fondasi utamanya. Dua wajah manusia. Pertama, tujuan tertinggi ultimate goal. Ini termaktub dalam Qiyas ad-Daskoriyat ayat ke-56. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ini adalah tujuan ontologis kita. Pendidikan harus mencetak manusia yang sadar statusnya sebagai Abdullah hamba Allah. Suksesnya pendidikan bukan diukur dari gaji pertama, tapi apakah ilmu itu mengantarkan siswa pada marifatullah, mengenal Allah. Artinya matematika, sains, atau sejarah yang Anda ajarkan harus punya muatan teologis. Sains bukan untuk sains, tapi sains untuk ibadah. Namun, Islam tidak berhenti di sajadah saja. Kita masuk ke poin kedua, tujuan fungsional dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 30. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Ini adalah mandat kepemimpinan, manajerial, dan imaratul ardah kemakmuran bumi. Agar bisa memakmurkan bumi, seorang khalifah butuh alat. Alatnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Disinilah tafsir Tarbawi melihat pentingnya pendidikan vokasi dan profesionalisme. Jadi, menguasai AI, bioteknologi, atau manajemen, hukumnya adalah fardu kifayah. Tanpa kompetensi ini, umat Islam hanya akan menjadi objek, bukan subjek peradaban. Ingat, seorang Abdullah yang baik haruslah seorang khalifah yang kompeten. Lalu, seperti apa profil lulusan ideal yang ingin kita cetak? Al-Quran punya istilah yang sangat indah, ulul albab. Dalam Qiyas Ali Imran ayat 190-191, ulul albab digambarkan sebagai sosok yang memadukan dua aktivitas sekaligus, di zikir dan fikir. Di zikir adalah koneksi spiritual mengingat Allah, dan fikir adalah aktivitas intelektual memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah mencetak ilmuwan yang abid, teknokrat yang sufi, dan profesional yang religius. Kita tidak ingin mencetak monster pintar, orang yang cerdas otaknya IQ tinggi, tapi kering hatinya. Ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini adalah tujuan moral etis. Analisis Tarbawi menegaskan, kecerdasan kognitif tanpa karakter building adalah bencana. Lihatlah koruptor. Mereka orang pintar, tapi gagal secara akhlak. Pendidikan Islam di era digital juga menuntut kesalehan digital. Lulusan kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Di media sosial, mereka menebar konten positif, bukan ujaran kebencian hate speech. Ini adalah indikator baru keberhasilan pendidikan kita. Bagaimana proses mencapainya? Ada satu konsep kunci, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dalam Qiyas Al-Jumu'ah ayat 2, Allah mengurutkan tugas Rasul, membacakan ayat, menyucikan jiwa yuzakihim, baru kemudian mengajarkan ilmu yu'alimuhum. Artinya apa? Pendidikan nilai dan kebersihan hati adalah prasyarat. Hati yang kotor dengan kesombongan tidak akan mampu menerima cahaya ilmu. Dalam terminologi modern, attitude mendahului skill. Selain hati, fisik juga tidak boleh dilupakan. Hadis Nabi menyebutkan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini adalah legitimasi teologisis untuk pendidikan jasmani di era sedentary kurang gerak ini. Kesehatan fisik vital untuk menopang ibadah dan kerja kita. Dan ingat, proses ini tidak ada garis finishnya. Konsep long life education, pendidikan sepanjang hayat, mengajarkan kita untuk terus belajar. Dalam psikologi modern ini disebut growth mindset. Berhenti belajar bagi seorang muslim berarti kematian intelektual. Maka, secara sintesis, kurikulum pendidikan Islam itu holistik. Ia mencakup 3 dimensi. 1. Dimensi Rabbaniyah, ketuhanan. 2. Dimensi Insaniyah, kemanusiaan. Dan 3. Dimensi Kauniyah, alam semesta. Berbeda dengan Barat, yang mungkin hanya fokus pada kognitif, afektif, psikomotorik. Islam menambah dimensi ruhiyah spiritual.
Mari kita rangkum pembahasan kita. Pertama, tujuan tertinggi kita adalah ibadah Abdullah sesuai QS Az-Zariyat ke-56, pendidikan harus mendekatkan siswa pada Tuhan. Kedua, tujuan fungsional kita adalah kekhalifahan Imaratul Ardah sesuai QS Al-Baqarah ke-30. Ini menuntut penguasaan iptek dan skill profesional. Ketiga, profil lulusan ideal adalah ulul albab yang mengintegrasikan di zikir dan fikir, serta memiliki akhlak mulia. Dan keempat, orientasi kita adalah saadah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia adalah ladang mazrah untuk panen di akhirat nanti, rekan-rekan mahasiswa. Tantangan terbesar kita hari ini adalah operasionalisasi. Sebagai calon pengembang kurikulum, tugas Anda adalah menerjemahkan kata taat atau saleh ke dalam indikator. Kinerja belajar yang terukur, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Jika Anda mengajar fisika, coding, atau bahasa Inggris, bagaimana Anda merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa cerdas secara teknis, tapi juga menyadari kebesaran Allah melalui ilmu tersebut? Silakan diskusikan di forum. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum.